Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia, dan jangan stres. Intinya itu ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pencatatan kas atau identifikasi pencatatan kas. Seperti yang udah kalian lihat di layar kalian, ini ini adalah sebuah seperti mind map sih sebenarnya ya, intinya tentang identifikasi pencatatan kas. Nah, dalam kas kecil sendiri itu apa aja sih yang harus dicatat? Nah, yang harus dicatat itu adalah yang pertama, penerimaan uang. Nah, kalau kita lihat di sini penerimaan uang. Mulai dari penerimaan uang itu sendiri, dalam proses penerimaan uang yang dicatat itu terdiri dari yang pertama adalah bukti asli penerimaan uang. Jadi yang dicatat itu formulir-formulir yang diperlukan dalam proses penerimaan uang itu. Yang pertama adalah bukti penerimaan uang yang asli atau dokumen asli untuk bukti pendukung setiap penerimaan uang. Ini bisa bukti asli ini, saya perbesar ya. Bukti asli ini bisa terdiri dari yang pertama, pemberitahuan tentang pelunasan daripada langganan atau remittance advice. Itu artinya adalah surat pemberitahuan dari customer bahwa invoice yang kalian miliki itu sudah dibayar lunas. Intinya kayak gitu. Atau ya itu tadi, pemberitahuan tentang pelunasan tagihan dari langganan. Terus yang selanjutnya, bukti yang lainnya itu bisa berupa bukti penerimaan uang yang diberi nomor urut dan dicetak, kemudian dibuat oleh kasir. Ini maksudnya tuh kayak semacam ini loh, semacam struk-struk gitu intinya. Terus yang selanjutnya adalah pita daftar penjualan tunai berupa pemberitahuan tentang pelunasan daftar penjualan salesman. Pita daftar penjualan tunai ini tuh sama kayak pita register kas, yaitu hasil dari mesin register. Mesin register sendiri itu adalah seperti mesin kasir itu loh Mbak. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat mesin di kasir yang dia itu mencetaknya itu ada salinannya itu loh. Kalau misalkan kalian belanja biasanya kalau kayak ke kantor pos, terus kalau di Indomaret sih sekarang udah nggak kayak gitu ya. Kalau di Indomaret, Alfamart tuh udah nggak kayak gitu. Cuma masih ada tuh yang misal di kantor pos kayak gitu, atau di JNT yang pokoknya yang kayak gituan kan. Kalian kalau bayar tuh nanti dapat buktinya itu kan keluar. Nah, yang dikasih ke kalian itu kan yang lembar pertama, sedangkan untuk yang salinannya yang di kertas warna bisa kuning, biasanya warna kuning, itu kan biasanya disimpan sama yang punya usahanya. Nah, itulah yang dinamakan pita register kas, sedangkan mesin registernya itu sendiri ya mesin kasirnya itu. Terus yang keempat adalah pemberitahuan dari bank tentang pinjaman penagihan oleh bank. Maksudnya kayak bukti kalau misalkan kalian dapat transferan kan kadang ada pemberitahuan dari bank, misal lewat SMS banking atau dari mana. Nah, itu inti bukti asli penerimaan uangnya itu. Kemudian yang selanjutnya yang dicatat adalah data harian kumpulan atau ringkasan kas. Itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari 1, bukti setoran ke bank. 2, daftar penerimaan kas harian yang dibuat oleh kasir, dan daftar penerimaan kasir harian yang dibuat oleh bagian surat masuk. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau kalian jadi bagian kasir atau treasury itu kalau misalkan menerima uang, dia akan membuat daftar penerimaan kas, otomatis itu kan pasti akan dicatat tuh. Nah, selain itu ada juga bagian surat masuk. Ini yang dia tuh memang tugasnya tuh menerima surat-surat yang masuk kayak gitu loh. Jadi misalkan ada surat masuk secara umum, tapi biasanya juga ada juga kan yang surat masuknya itu tentang pemberitahuan bahwa saya sudah membayar lunas
utang saya atau gimana. Nah itu juga kan dicatat. Nah jadi nanti tuh akan dicocokkan antara daftar penerimaan kas harian yang dibuat oleh kasir dan yang dibuat oleh bagian surat masuk gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ringkasan cash register. Ya, ringkasan cash register itu berarti rekap dari mesin kasnya mesin ini loh, mesin kasir itu loh yang tadi saya bilang. Terus yang selanjutnya adalah proof tabs itu ya itu tadi kayak semacam struk kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah buku jurnal. Buku jurnal ini sendiri ada 2, yaitu jurnal penerimaan uang dan kombinasi proof sheet dengan jurnal penerimaan uang. Jadi kalau proof sheet itu adalah lembaran yang bentar saya nyontek dulu ya. Saya agak kurang hafal nih. Jadi proof sheet itu adalah lembaran atau bukti yang digunakan untuk pengajuan kebenaran suatu tembusan seluruh pembukuan. Apa ini? Jadi intinya kombinasi proof sheet itu adalah kombinasi atau dia itu adalah proof sheet itu adalah lembaran yang digunakan sebagai dasar bahwa benar kalau misalkan apa yang sudah dibukukan itu sesuai kayak gitu loh. Jadi dia adalah pembandingnya gitu sih. Cuma kalau kurang jelas nanti saya juga sebenarnya belum pernah lihat proof sheet, jadi agak bingung juga untuk menjelaskannya ya. Tapi nanti coba kita pelajari bareng-bareng kalau misalkan kurang paham. Terus yang selanjutnya adalah buku pembantu piutang dan buku besar. Ini alurnya ada banyak banget. Cuma ini cuma FYI aja sih, nggak perlu kita tahu sedetail itu juga ya. Kemudian yang selanjutnya kita ke pengeluaran kas. Dengan pengeluaran kas sendiri dalam transaksi pengeluaran kas itu yang perlu dicatat adalah yang pertama dokumen pelengkap pengadaan dan penerimaan barang atau jasa. Ini biasanya kalau di perusahaan atau di instansi yang cukup besar, dokumen pelengkap pengadaan barang atau jasa itu biasanya ada PO sama PR-nya. PO itu purchase order, PR itu purchase requisition. Nah, itu biasanya jadi intinya tuh mereka tuh dokumen pendukung yang maksudnya bahwa yang menerangkan bahwa siapa yang minta pengadaan barang atau siapa yang minta untuk pembelian barang atau siapa yang meminta pembelian jasa itu, siapa yang menyetujuinya dan lain-lain. Cuma karena waktu yang terbatas juga saya tidak bisa menunjukkan itu. Sebenarnya saya punya, cuma maksudnya daripada nanti kalian lebih bingung karena kebanyakan yang saya tunjukkan karena kita nggak tatap muka ya, jadi terbatas banget pastinya. Jadi ya itu intinya dokumen pelengkap ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cek ini tentu akan dicatat. Yang dicatat apa ya, nomornya, nomor ceknya, tanggal pencairannya dan lain-lain yang seperti di buku register cek ya. Terus yang selanjutnya adalah voucher. Voucher ini sendiri adalah dokumen permintaan dari yang memerlukan pengeluaran kepada fungsi akuntansi untuk membuat kas keluar. Intinya tuh kalau misalkan semacam kayak kita mau minta uang, itu biasanya mengisi voucher dulu. Ini juga biasanya kalau di kas kecil dulu sering digunakan kayak petty cash, voucher petty cash atau petty cash voucher. Nah itu misal ada yang mau minta uang itu ngisi voucher dulu untuk nanti dikasih ke pemegang dana kas kecilnya. Cuma kalau sekarang udah jarang sih, atau tepatnya saya belum pernah menemukan ketika waktu saya kerja. Kemudian untuk pengisian kembali sendiri, jadi kalau pengisian kembali sendiri ini pencatatan di kasnya itu ada 2 sistem, yaitu impress fund system dan fluctuation fund system. Ini artinya kalau impress itu adalah sistem dana tetap. Sistem dana tetap itu maksudnya adalah maksudnya dari sistem dana tetap itu ya kalau misalkan saya langsung gambarkan ilustrasinya aja ya. Kalau misalkan kalian dapat uang saku dari ibu kalian sebulan itu misal 5 juta.
sebulan 5 juta. Nah, ketika sampai akhir bulan kalian itu cuma menghabiskan uang itu cuma 4 juta, berarti di bulan berikutnya ibu kalian akan ngasih uang ke kalian lagi itu adalah senilai 4 juta. Biar ketika bulan depannya itu uang kalian itu ya tetap jatahnya 5 juta kayak gitu loh. Jadi sistem dana tetap ini dia itu setiap bulannya tuh jumlahnya tuh selalu sama. Kalau misalkan di SK-nya itu di SK yang dikeluarkan itu misalkan setiap bulannya itu 10 juta, ya berarti setiap bulan itu akan 10 juta terus sampai nanti SK itu dirubah kayak gitu loh. Jadi kalau misal habisnya 9 juta ya berarti nanti di apa namanya, ketika habisnya 9 juta berarti bulan depan diisinya 9 juta karena biar tetap 10 juta. Kalau habisnya 5 juta ya berarti cuma diisinya 5 juta. Intinya itu kalau sistem impress fund system atau sistem dana tetap. Yang namanya tetap ya berarti tetap akan segitu terus, kecuali kalau nanti sudah dirasa diperlukan untuk direvisi SK-nya. Misal kok kalau 10 juta kurang nih kayaknya, soalnya sering kekurangan terus. Nah, itu nanti akan akan direview lagi dan nanti bisa diganti SK-nya. Terus yang selanjutnya, ini nanti akan kita bahas lebih detailnya nanti tuh lebih detailnya lagi tuh nanti, karena ini nanti akan ada akan ada materi yang khusus untuk membahas ini doang. Jadi ini secara singkatnya aja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fluctuation fund system atau sistem dana tidak tetap atau yang fluktuasi. Yang namanya fluktuasi itu bisa naik bisa turun kan, jelas, jadi dia nggak tetap. Nah, kalau yang fluktuasi ini kebalikannya dari yang dana tetap tadi. Kalau dana tetap itu setiap bulan kita hanya dapat segitu, kalau yang fluktuasi itu enggak. Kalau misalkan bulan ini kita habis 15 juta ya berarti nanti bulan depan kita dapat 15 juta. Kalau misalkan bulan ini kita habisnya itu 9 juta ya berarti kita dapatnya cuma 9 juta. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah, itu kayak ya tergantung pemakaiannya kita atau tergantung pengeluarannya kita. Nah, ini juga nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi di materi-materi selanjutnya. Jadi nanti bisa mendapat penjelasan yang lebih jelas lagi. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham, silahkan bisa kalian tanyakan langsung ke grup aja atau boleh di Google Classroom aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.